Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 di rumah? Semoga Allah memberikan kesehatan dan juga perlindungan selama pandemi COVID-19. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga teman-teman di rumah masih tetap semangat ya untuk terus menuntut ilmu dan bersabar terhadap proses pembelajaran kita yang masih menggunakan metode daring. Insya Allah pada pekan depan kita sudah mulai untuk PTS dimulai dengan praktik. Mohon teman-teman persiapkan ya untuk PTS praktiknya, mulai dari tahsin tahfiznya, wudhu sholat, hadis doa. Nah, hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran yaitu dari materi IPS, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal, yang kedua menjelaskan keunikan ekonomi di daerah ya, menjelaskan keunikan daerah berdasarkan kegiatan ekonomi. Yuk kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari. Teman-teman di rumah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengetahui bahwa kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasanya, di mana digunakan untuk kemakmuran masyarakat tersebut. Dan pada pembelajaran yang lalu kita sudah pelajari ya bahwa kegiatan produksi terdiri dari kegiatan ekonomi ya, terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada pembelajaran kali ini kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai kegiatan produksi. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Dan pelaku kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Contoh pekerjaan yang melakukan produksi barang adalah petani, nelayan, atau perajin. Jenis pekerjaan tersebut menghasilkan barang dengan cara mengolah sumber daya alam. Sedangkan contoh pekerjaan yang melakukan produksi jasa yaitu pemandu wisata dan guru, di mana pemandu wisata memberikan jasa dalam bentuk memberikan petunjuk-petunjuk wisata kepada turis-turis yang membutuhkan jasanya.
dan guru memberikan jasa dalam bentuk ilmu yang dimiliki oleh guru tersebut. Ayo cari informasi mengenai hal-hal berikut. Pekerjaan dalam bidang jasa apakah yang paling menonjol di daerah kita di Bekasi? Jenis barang apa sajakah yang paling banyak dihasilkan oleh produsen kita di daerah Bekasi? Tentu banyak teman-teman di sini yang memberikan jasa ya. Misalnya adalah dalam bentuk pariwisata ya, ada tour and travel ya, itu juga dalam bentuk jasa teman-teman. Umroh ya, bisa juga dalam bentuk jasa. Kenapa? Karena di situ pasti ada pemandunya ya, ada pemandu wisatanya. Kemudian juga guru diantaranya ya, termasuk ke dalam jasa. Kemudian juga montir ya, yang di bengkel-bengkel itu juga merupakan bentuk jasa. Pengacara memberikan jasa bantuan hukum. Dan masih banyak lainnya di wilayah kita di Bekasi ini yang profesinya memberikan pekerjaan dalam bidang jasa. Kemudian jenis barang apa ya yang diproduksi di daerah kita? Ya, untuk di wilayah industri terutama sangat banyak ya teman-teman ya. Kita memiliki industri yang cukup banyak ya, terutama di daerah Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi yang sudah ada wilayah industrinya ya. Dan juga ada industri-industri rumahan, misalnya makanan dan minuman. Ini juga termasuk jenis barang yang dihasilkan oleh daerah kita ya. Tentu teman-teman bisa menyebutkannya dan Bapak percaya pasti bisa ya. Selanjutnya kita akan mempelajari keunikan daerah berdasarkan kegiatan ekonomi. Suatu daerah itu memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, manusia juga memanfaatkan potensi alam lainnya yang terhampar di daerah sekitar. Misalnya kenampakan alam berupa perbukitan, gunung, pantai, dan sungai. Salah satu pemanfaatan potensi alam adalah berupa pelayanan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang jasa, sumber daya manusia harus kreatif dan memiliki keterampilan. Berdasarkan tingkat produktivitasnya, tenaga kerja dikelompokkan menjadi berikut ini. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini memiliki latar belakang pendidikan tertentu, seperti dokter, guru, dan arsitek.
Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini dibekali keterampilan tertentu yang diperoleh melalui kursus-kursus keterampilan, antara lain seperti penjahit, montir bengkel, pekerja di salon, dan tukang masak di sebuah restoran. Mereka semua memiliki keterampilan-keterampilan tersebut. Dan yang ketiga, adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan tertentu. Misal adalah tukang sapu, tukang beca, dan kuli panggul. Nah, sekarang teman-teman punya tugas. Apa itu? Tugasnya adalah menuliskan ragam pekerjaan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang terdidik apa saja contohnya ya, selain yang sudah disebutkan. Tadi sudah disebutkan adalah dokter, guru, dan arsitek. Kemudian yang terlatih itu contohnya adalah penjahit, montir bengkel, pekerja di salon, tukang masak di restoran. Yang tidak terdidik dan tidak terlatih misalnya adalah tukang sapu, tukang beca, dan kuli panggul. Nah, silakan teman-teman semuanya menuliskan masing-masing 3 saja. Ya, masing-masing 3 saja. Kemudian bisa dikumpulkan di folder Google Classroom. Selamat mengerjakan teman-teman, ya. Semoga dimudahkan dalam mengerjakannya. Tetap semangat semuanya, ya, dalam menjalani proses pembelajaran kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA pribadi ataupun forum Google Classroom. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.